أشهد أن محمدًا رسول الله. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي بعده. صلاة والسلام عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين المنفذين العاملين بإذن الله رب العالمين. فعباد الله ويا معشر المصلين، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله حق تقاته faqad faza al-muttaqun. Jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pastilah tidak sekedar basa-basi dan atau ungkapan yang klise kalau selalu saja pada setiap hari Jumat melalui khutbah-khutbahnya para khatib mengingatkan kita semuanya tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hadirnya syariah Allah yang bernama salat Jumat berjamaah ini adalah sebuah karunia yang sangat-sangat besar nilainya, sangat mendalam maknanya. Dia adalah karunia yang karenanya amat sangat layak untuk kita syukuri. Apalagi dalam kesadaran penuh kita, di tengah masih banyaknya bencana yang melanda, gunung yang meletus, hutan yang terbakar, asap yang mengembang di mana-mana, banjir pun juga masih mengintai kita, dan pun pula kita berada di tahun yang disebut dengan tahun politik. Kita sangat bersyukur di tengah beragam hal yang membuat barangkali kadang-kadang kondisinya mengkhawatirkan, membuat tidak aman dan tidak nyaman. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu diingatkan, selalu diberi sarana untuk kembali kepada jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba Allah, maka kita adalah bukan sekedar sekelompok manusia maupun juga individual manusia yang hanya terkait dengan musibah dan musibah, atau terkait dengan problema dan problema intrik apalagi, tapi kita terkait dengan Allah yang adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita terkait dengan Allah yang Al-Aziz Al-Hakim. Kita terkait dengan Allah yang bahkan Al-Ghafur Ar-Rahim. Dengan pendekatan ini maka mudah-mudahan kita selalu karenanya diingatkan kembali untuk dengan menghadiri syariat salat Jumat berjamaah ini, dengan selalu mendengarkan khutbah yang pasti salah satu di antara akan disampaikan adalah pentingnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa artinya adalah meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai individu maupun keumatan, dalam kehidupan sosial maupun juga dalam kehidupan ekonomi, politik dan juga keagamaan, agar kita selalu meningkat. Karena takwa adalah kata kunci yang Al-Quran menyebutnya sebagai inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks semacam inilah kita menjadi teringat dengan ajaran para ulama. Ar-Raghib Al-Asfahani misalnya menyampaikan tentang apa sesungguhnya risalah kehidupan yang Allah hadirkan kepada kita semuanya umat manusia.
Yang pertama adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Kita tidak diciptakan kecuali untuk merealisasikan kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kemudian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bernama alam, baik yang bernama kepentingan, baik yang bernama ketakutan, baik yang bernama kedudukan, jabatan, harta, wanita, apapun juga. Kita diingatkan bahwa esensi dan tujuan utama dari kehadiran kita, dihadirkannya kita adalah merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah dan tidak kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk merealisasikan prinsip tentang khilafah. Ketika Allah menegaskan, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Itu ada suatu ketentuan dari Allah sejak dari awal. Allah memang menghadirkan kita sebagai khalifah. Sekalipun pemahaman khalifah kadang-kadang memerlukan pendalaman yang lebih tersendiri. Kadang-kadang khalifah hanya diartikan sebagai sekedar pemimpin saja. Padahal sesungguhnya kalau kita merujuk kepada ungkapan Al-Quran tentang inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu pastilah tidak berarti hanya sekedar kepemimpinan. Karena tidak mungkin semuanya sekaligus menjadi pemimpin, dan apalagi pemimpin itu adalah pemimpin utama dalam konteks bernegara. Khalifah di situ adalah ungkapan yang menandakan tentang apa yang dahulu pun juga ditradisikan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disebut sebagai Khalifatul Rasulillah. Beliau adalah Khalifatul Rasulillah. Tentu bukan maknanya adalah pemimpinnya Rasulullah. Khalifatul Rasulillah maknanya adalah beliau adalah pemimpin yang melanjutkan kepemimpinannya Rasulullah SAW. Karena kata-kata khalifah adalah sebuah ungkapan yang merujuk kepada 3 huruf dasar, kha, lam, dan fa. Khalafa, ya'khudhu, khilfatan, dan nanti ada khalifatan. Artinya adalah sebuah generasi yang saling menyiapkan supaya terjadi generasi yang kemudian melanjutkan kebaikan yang sudah ada pada generasi sebelumnya. Inilah tugas yang kedua, untuk menghadirkan fungsi kekhilafahan kita semuanya. Fungsi ini menghadirkan pada kita tentang salah satu esensi dari mengapa Rasulullah SAW dihadirkan dan mengapa risalah beliau begitu luar biasa digaungkan dan sukses membawa keberkahan sampai kepada kita sekarang ini. Karena memang esensi salah satu di antara diutusnya Rasulullah adalah untuk menghadirkan nilai kerahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin. Lil alamin, alam di mana Rasul hidup, alam di mana kemudian Rasulullah sudah tidak ada lagi. Baik itu alamnya para sahabat, alamnya para tabi'in, maupun juga alamnya generasi yang hidup sebelum kemerdekaan Indonesia, maupun juga alamnya generasi yang hidup sesudah kemerdekaan Indonesia, termasuk alam di mana kita hidup sekarang ini. Semuanya mendapatkan keberkahan daripada risalahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang salah satu daripada ciri kerahmatan adalah dia pasti kemudian disukai orang, dia pasti kemudian bisa berkembang, dia pasti kemudian bisa menghadirkan alternatif yang membawa kepada perbaikan kehidupan dan kualitas kehidupan yang lebih baik, baik dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan juga tentulah masalah keagamaan. Khalifah artinya karena dia adalah sebuah kondisi di mana kemudian kita saling menjaga, kita saling menyiapkan, termasuk lingkungan hidup kita. Tidak boleh dia kemudian dihabisi dan dihancurkan. Dan kemudian kita tidak memikirkan tentang bagaimana dengan anak cucu kita, bagaimana dengan generasi yang akan datang. Bahkan dalam ungkapan Al-Quran yang tadi saya bacakan di depan, Allah mengingatkan dengan sebuah perintah yang akan diulangi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang dibimbing dengan dua perintah atau yang dimukodai dan diakhiri dengan dua perintah yang sama, perintah takwa. Salah satu maknanya adalah bahwa menghadirkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, agar masing-masing kita selalu perhatikan, selalu peduli, dan tidak abai dan lalai terhadap apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita tabung, apa yang akan kita wariskan untuk lighadin, untuk hari esok, juga untuk generasi yang akan datang, termasuk pastilah
untuk generasi dan atau untuk kehidupan kita esok yang paling panjang, yaitu kehidupan setelah kematian kita ketika kita nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an-Nya menegaskan kepada kita semuanya tentang mengkaitkan antara apa yang kita kerjakan dan kemudian mempertimbangkan apa yang akan terjadi dengan generasi yang akan datang, apa yang akan terjadi dengan generasi anak dan cucu kita, lingkungan hidup mereka, kondisi sosial politik mereka, kondisi yang terkait dengan masalah keamanan mereka, apapun juga itu oleh Al-Quran dibingkai dalam konteks bahwa dia berada dalam dua perintah, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, salah satu mana yang saya lihatkan di sini adalah mementingkan, selalu peduli dan tidak abai tentang kondisi masa yang akan datang, tentang kondisi generasi anak dan cucu kita semuanya nanti. Ada sesuatu yang menjadi bagian yang amat sangat dipentingkan karena dia ada bagian daripada realisasi takwa, dan kalau itu ada realisasi takwa artinya ada realisasi dari menghadirkan yang lebih utama. Itulah prinsip kehidupan kita yang kedua, untuk menghadirkan khilafah, menghadirkan kehidupan yang terus peduli akan masa depan, peduli akan masa depan umat yang lebih baik, peduli akan masa depan negara yang lebih baik, peduli akan masa depan generasi yang lebih baik. Dan itu adalah salah satu daripada kerja-kerja kekhilafahan yang harus menjadi bagian dari agenda kita sehari-hari, karena Al-Quran menyebutnya sebagai wal tanzur nafsu, masing-masing kita hendaknya amat sangat peduli dengan masalah ini. Dia memang sebagiannya terkait dengan kehidupan yang lebih luas. Di situ ada kewenangan negara, di situ ada kewenangan para pejabat, tetapi tanpa kemudian melupakan faktor itu, yang amat sangat penting adalah wal tanzur nafsu, masing-masing kita sebagai individu, kita sebagai ayah, kita sebagai bapak, kita sebagai generasi yang lebih senior, kita sebagai pejabat, siapapun kita, wal tanzur nafsu ma qaddamat liwadin wattaqullah. Yang kemudian yang ketiga adalah prinsip untuk menghadirkan iman. Wallazi khalaqakum min al-ardi wasta'marakum fiha. Allah menegaskan bahwa Allah ciptakan kita semuanya awalnya dari tanah, tapi kemudian Allah menghadirkan kita sebagai fi ahsani taqwim, ciptaan yang terbaik, untuk menghadirkan prinsip dengan kemudian itu menjadi hamba yang utama, dengan menghadirkan khilafah, menghadirkan kehidupan yang berkelanjutan yang juga utama, dan itu akan menjadi sempurna ketika kehidupan ini betul-betul dibagi untuk menghadirkan kemakmuran, menghadirkan iman, menghadirkan kemakmuran, kemajuan, peradaban. Dan itulah salah satu daripada esensi rahmat yang oleh Allah dihadirkan melalui Rasulullah dan kemudian menyebar sampai ke zaman kita, dan Islam akan berlanjut demikian sampai ke zaman-zaman yang berikutnya. Jamaah sekalian, di tengah kondisi kita di sini sekarang ini, baik karena kaitannya dengan masalah bencana, baik kaitannya dengan masalah kondisi masa yang akan datang, dengan akan dilaksanakannya Traktat ASEAN tahun 2015 maupun juga realita tahun 2014 yang akan menghadirkan kondisi yang disebut sebagai tahun politik itu, saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita dan kesadaran kita akan tiga fungsi utama itu menjadi amat sangat pentingkan, menghadirkan realisasi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu dalam konteks Ar-Rahman dan Rahim, selalu dalam konteks Al-Alimul Hakim, selalu juga dalam konteks yang selalu bisa menghadirkan izzah bagi umat dan juga bagi al-Islam, untuk menghadirkan izzah bagi kesemuanya. Dan yang terakhir tentu saja ini menjadi sesuatu yang urgent, menjadi sangat mungkin karena memang kita dihadirkan untuk menghadirkan kemakmuran, dan kemakmuran itu adalah salah satu tolak ukur dari hadirnya prinsip kehilafahan yang berbasiskan pada prinsip ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah yang dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin, dan inilah yang benar menjadi salah satu rahasia mengapa kemudian agama ini begitu luar biasa bisa tetap kokoh eksis di tengah beragam badai, dan tetap memberikan tuntunan di tengah beragam peperangan yang dikaitkan dengan masalah nilai, ideologi, apapun juga. Aku qouli hadza wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur